Kira-kira ada nggak ya PT di pemakaman? Kembali lagi bersama aku, Niva, di channel Tell the Title, menceritakan sebuah judul. Selamat datang di Rumah Mati part ke-8. Gak kerasa ya, kita udah nyampe part 8. Ini udah detik-detik terakhir. Nah, sebelum aku lanjutin cerita ke part 8, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu Tell the Title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Kita lanjut part ke-8 yuk. Nah, saat sampai di pemakaman, Josh memanggil, "Hei, lihat ini," kata Josh. Sepatu kami berbunyi di atas tanah yang lunak. Aku bergegas ke sana di antara deretan kuburan itu. Aku tak menyadari bahwa kami sudah berjalan sepanjang ke seluruh kuburan. "Dengar," kata Josh. Dia mengarahkan senternya ke suatu susunan aneh yang dibangun di tepi kuburan. Aku mencari tahu apa itu yang di dalam lingkaran kecil cahaya itu. Aku tak menduganya itu semacam teater stadion oval yang besar. Kurasa kita bisa menyebutnya barisan bangku panjang yang melingkar tertancap di tanah. "Apa ini?" seruku. "Amanda, ayo kita pulang," kata Ray. Dia meraih lenganku, tapi aku menepisnya dan aku segera pergi menuju lingkaran itu. Aku sangat penasaran itu apa. "Aneh, siapa yang membangun teater di tepi pemakaman ini?" kataku. Josh dan Ray mengikutiku, dan aku tersandung. Ternyata aku terbentur oleh akar pohon yang sangat besar. Pohon yang luar biasa besar dan tingginya sedang membungkuk di atas teater bawah tanah yang aneh itu. "Ini sangat aneh," kataku. "Hai Ray, ini tempat apa?" tanyaku. "Ini adalah pertemuan," kata Ray sangat pelan di sampingku. "Mereka menggunakannya semacam balai kota. Mereka memiliki pertemuan di kota sini," kata Ray. "Di pemakaman," kataku. "Ayo pergi," kata Roy. Lalu kami berbalik dan cahaya senter Josh melihat PT. "PT, dia di sana." Ia berdiri di antara deretan penanda batu nisan dan aku berbalik. "Aku tak percaya," kataku. "Kau benar, itu PT." Dan kami berdua berlari ke arah anjing kami. Namun PT seolah-olah dia sedang bersiap untuk melarikan diri dari kami. Dia menatap kami, matanya merah. "PT, kami menemukanmu," kataku. Anjing itu menundukkan kepalanya dan mulai berlari jauh. "Ini aneh." "Hei PT, kembali, apa kau tak mengenali kami?" kata Josh. Lalu Josh menangkapnya dan menyambarnya dari tanah. "Hei PT, ada apa?" katanya. "Oh, dia berbau busuk." "Hah, apa?" teriakku. "Dia bau. Baunya seperti tikus mati," kata Josh. "Josh, dia tak senang melihat kami. Dia bahkan kelihatannya tak pernah mengenali kita. Lihatlah," kataku. Memang benar, PT berjalan ke baris berikutnya dari batu nisan dan berbalik memelototi kami. "Apa yang terjadi dengan PT?" "Aku tak mengerti," kata Josh. "Biasanya jika kita meninggalkan ruangan untuk 30 detik, dia jadi gila saat kita kembali. Sebaiknya kita pergi," kata Ray. Ray masih memaksa kami untuk pergi dari pemakaman itu. "PT, apa yang salah denganmu?" kataku. Aku memanggil anjing itu. Aku tak menanggapi Ray. "Apa kau tak ingat namamu?" PT, kataku. "Dia bos sekali," kata Josh. "Kita harus membawanya pulang dan memandikannya." Aku merasa sangat sedih karena PT tak mengenali kami. "Mungkin ini bukan PT," kata Josh. Mata anjing itu melotot merah ke dalam sinar senter Josh. "Itu benar-benar dia," kataku. "Lihatlah, dia menyeret tali. Tangkap dia, Josh," kataku, "dan mari kita pulang."
Ya, aku menangkapnya, kata Jos. Tapi baunya terlalu busuk. Hanya ambil tali belakangnya, kau tak harus mengangkatnya, kataku. Tidak, kata Jos. Oke, aku saja, kataku. Aku memanggilnya, tapi aku butuh senter, kataku kepada Jos. Aku mengambil senter dari tangan Jos dan mulai berlari menuju PT. Duduklah PT, tenang, kataku. Tapi dia tak nurut padaku kali ini. Dan dia masih berlari. PT, berhenti PT, ayolah, kataku. Jangan membuatku mengejarmu. Jangan biarkan dia lolos, kata Jos sambil berteriak. PT, PT, panggil Jos. Namun PT tak juga mendengarkan kami. Dia seolah tak mengenalkan kami. Oh tidak, jangan bilang kita sudah kehilangan dia lagi, kataku. Aku tak bisa melihat PT. Kami berdua mulai memanggilnya. Apa yang salah dengan anjing itu, kataku. Lalu aku memindahkan senter ke bawah satu baris panjang batu nisan, lalu bergerak cepat turun berikutnya. Tak ada tanda dari PT. Kami berdua terus memanggilnya. Dan kemudian lingkaran cahaya berhenti di sebuah batu nisan dan aku membaca nama itu. Jos, lihat, kataku. Apa yang salah, katanya. Lihat nama di batu itu, kataku. Ternyata nama itu Karen Commerset, teman yang kita jumpai di taman bermain itu. Jos membaca namanya dan dia menatapku. Itu teman baru kita, Karen, kataku. Hah, itu pasti neneknya atau sepupunya, kata Jos. Ayo carilah PT, katanya. Tidak, Jos, lihatlah tanggalnya, kataku. Kami berdua membaca tanggalnya dan itu tahun 1960 sampai 1972. Ini tak mungkin ibu atau neneknya, kataku. Gadis ini meninggal ketika dia berumur 12 tahun dan seusiaku. Dan Karen berumur 12 tahun juga, dia bilang. Amanda, kata Jos. Aku masih memikirkan batu nisan itu. Dan aku mengambil beberapa langkah dan mulai menyorot ke cahaya batu nisan lainnya. Ada nama di atasnya, nama yang tak lain. Namun Jos memanggilku, Amanda, ayolah, katanya, kita harus mencari PT. Namun aku tertarik pada nama yang ada di batu nisan itu. Itu nama Jos. Dia meninggal pada tahun 1988. Namun Jos memanggilku, Amanda, kita harus menangkap PT. Tapi aku tak bisa menjauh dari batu-batu itu. Aku pergi dari satu batu nisan ke batu berikutnya. Aku menemukan Jerry Franklin dan kemudian Billy Gregory. Semua anak-anak yang bermain softball dengan kami, mereka telah memiliki batu nisan di sini. Aku sangat ketakutan dan aku mulai pindah ke barisan yang lain. Aku merasa kaku dan mati rasa. Aku berjuang untuk memegang senter agar stabil dan menyorot pada batu terakhir, yaitu batu nisan yang bernama Ray Thurston. Hah, aku bisa mendengar Jos memanggilku, tapi aku tak tahu apa yang ia katakan. Aku membaca ulang yang ada di dalam batu nisan itu, yaitu Ray Thurston 1977 sampai 1988. Aku menatapnya sampai itu tak masuk akal bagiku. Tiba-tiba aku sadari bahwa Ray telah bergerak di sampingku. Ray, kataku. Ray, yang satu ini apakah kau? Matanya menyala seperti bara yang hampir mati. Ya, ini aku. Maafkan aku, Amanda, katanya. Lalu aku mundur selangkah. Ya, aku sangat merasa ketakutan. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang pindah. Aku mati. Aku disekelilingi oleh kematian, pikirku. Kemudian aku sangat membeku dan aku tak bisa bernafas. Apa yang akan dilakukannya padaku, pikirku. Ray, kataku. Apakah kau benar-benar sudah mati? Maafkan aku, kau tak seharusnya tahu sebelum waktunya, katanya. Tapi bagaimana maksudmu? Aku tak mengerti, kataku. Aku melewatinya dan bertemu dengan Jos.
Jos masih mencari PT. PT. Aku berbisik, rasa takut mencekik tenggorokanku. Lalu Roy berkata, anjing selalu tahu, anjing selalu mengenali orang mati, katanya. Anjing selalu mengenali orang mati yang hidup, kata Roy. Itu sebabnya mereka harus pergi dulu. Mereka selalu tahu. Apa maksudmu, Ray? Maksudmu PT mati, kataku. Ya, mereka membunuh anjing terlebih dahulu. Tidak, aku menjerit. Tidak mungkin PT mati. Lalu Ray berkata, kau tak seharusnya melihat ini, Amanda, katanya. Kau tak seharusnya tahu, tidak untuk beberapa minggu lagi. Bagaimanapun juga, aku adalah pengawas. Aku seharusnya melihat dan memastikan kalian untuk tak sampai melihat waktu ini, katanya. Dia melangkah ke arahku, matanya bersinar menyala merah membakar kepikiran. Apakah kau mengawasiku dari jendela? Kataku. Apakah itu kau? Dan ia menjawab, ya Amanda, aku dulu tinggal di rumahmu. Aku pengawas itu, kata Ray. Aku maksa diriku untuk berpaling, untuk menghentikan menatap mata bersinarnya. Aku ingin berteriak pada Josh dan lari untuk mencari bantuan. Tapi ia terlalu jauh dan aku membeku di sini. Lalu Ray berkata, kami membutuhkan darah segar, kata Ray. Hah? Apa? Apa katamu? Kataku. Kota ini, katanya, tak dapat bertahan tanpa darah segar. Tak seorang pun dari kita dapat. Kau akan memahami mengapa kita mengundangmu ke kota ini dan ke rumah itu, katanya. Josh bergerak mendekat menuju kami. Aku berkata, Josh, lari, kataku, lari menjauh cepat, cari seorang siapapun, kataku. Mata Ray bersinar lebih terang. Dia berdiri tepat di depanku sekarang. Ray, kataku, aku pengacau, katanya. Aku adalah pengawas, tapi aku pengacau, kata Ray. Apa yang akan kau lakukan, kataku. Matanya merah dan aku sangat ketakutan. Aku benar-benar menyesal. Dia mulai mengangkat dirinya sendiri dari tanah dan melayang di atasku. Aku bisa merasakan diriku mulai tercekik. Aku tak bisa bernafas dan juga tak bisa bergerak. Aku mulai membuka mulutku dan memanggil Josh, namun tak ada suara yang keluar. Aku menunduk melihat barisan batu nisan, tapi aku tak bisa melihat cahaya senterku. Aku mati, pikirku. Aku mati sekarang juga. Nah, gimana ya cerita selanjutnya? Dan apa yang terjadi di dalam teater itu? Pasti kalian penasaran kan? Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton part ke-9 dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan part ke-9 ya. Nah, buat kalian yang penasaran, tunggu ya part ke-9 nya. Dadah, sampai jumpa di part 9. Bye bye.